Jadi batang yang tua, daun yang tidak mengeluarkan tunas baru, nah itu ketika disetek persentase hidupnya itu lebih tinggi kawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Tutup Bonsai kawan. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi kegiatan kami. Pagi-pagi kita melakukan penyiraman. Ini adalah bahan bonsai kimeng yang kita beli secara online kemarin. Usianya 3 hari dari kita tanam. Ini baru kita siram ini. Nah, ini adalah perawatan untuk bahan bonsai kimeng kita. Jangan lupa ngopi dulu. Oke. Kita mau review perkembangan dari bahan bonsai yang kita beli secara online ini. Dan ini usia 3 hari. Nanti kita akan update terus. Makanya bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangan dari bahan bonsai yang kita beli secara online ini, silakan tekan tombol subscribe-nya supaya nanti bisa mengikuti perkembangan dari bahan bonsai yang kita beli secara online ini, dan juga teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari Tutup Bonsai. Oke? Banyak yang bilang kalau beli bahan bonsai online itu jangan terlalu sering disiram karena nanti bisa membusuk dan lain-lain, karena saya juga mempelajari tutorial-tutorial seperti itu, tapi yang kami lakukan ini masih tetap kami siram saja, karena kondisi cuaca saat ini itu panasnya luar biasa. Ini bahkan ini belum kita keluarkan ke luar ini masih berada di tempat penyemaian ini, penyemaian bibit atau bahan-bahan bonsai baru ya, seperti ini contohnya. Nah ini juga bahan-bahan yang baru atau bahkan kita olah, posisinya berada di sini, belum keluar ke kebun sana ya, masih kita biarkan tetap di tempat yang beratap. Nah ini gubuk untuk menyimpan bahan bonsai yang baru kita olah atau baru kita dapatkan. Ini bahan bonsai kelapa satu-satunya yang mendip-mendip, yang kita potong akarnya dulu ya. Usianya berapa ini sudah lupa ya. Ini masih seperti ini, belum ada perubahan yang signifikan, belum ada yang terlihat. Kemudian ini jeruk kingkit yang baru kemarin kita upload. Ini sudah 1 minggu ini sebetulnya, tapi videonya baru kemarin kita upload tadi malam deh. Ini kondisinya, ini sudah 1 minggu sebetulnya ya. Kemudian ini asam jawanya yang kemarin kita pecah. Nah, dan yang ini hasil dari stek batang, Untuk pengambilan video ini nanti di video berikutnya itu kelihatan. Ini sudah kita tanam ini. Ini adalah senggani. Ini kemungkinan juga sudah 1 minggu lebih nih. Ini baru mau mengeluarkan tunas-tunas barunya. Nah, ini mentul-mentul ini yang bawah ini sudah keluar tunasnya. Senggani ini serut yang sebetulnya sudah lama ini, tapi kemarin tak potong, tak habis ini hasil spek. Kemudian ini tapal besi nih, kemarin juga ini tapal besi yang dulu pernah kita upload saat berburu. Ini tak pangkas habis ini yang ke atas, ini pangkas potong semua, saya nolkan ini. Kemudian ini bunut yang dulu kita upload juga, ini hasil stek ya, yang hidup ini ada 3 nih, subur banget. Ini baru mau keluar ini tunas-tunas barunya. Ini yang di belakang itu sudah lumayan. Dan kimeng ya, ini yang kita lakukan
ya, masih tetap kita siram setiap harinya. Dan ini daun-daun banyak yang rontok, daun yang menguning ini sudah rontok. Ini adalah proses alami, pruning alami dari bahan bonsai kimeng ini. Karena posisi awalnya memang potong cangkok, akhirnya daunnya pada menguning, itu adalah pruning alaminya. Karena tetap dari pohon ini perlu mengurangi penguapan dengan cara apa? Merontokkan daun. Nah, itu pelajaran di sekolah, itu biologi itu. Jadi kita tidak pernah pruning-pruning seperti itu, tidak pernah. Kita memang biarkan secara alami saja. Bahkan ketika kita setek pun juga sama. Kita tidak pernah setek terus daunnya kita pruning, itu tidak pernah. Terkhususkan adalah bahan bonsai kimeng. Ketika kita setek, potong, tancap, udah biarkan. Tidak perlu ada pruning-pruningan. Itu yang kami lakukan. Jadi tidak harus ini diikuti, tidak, bebas. Tetapi yang kami lakukan seperti itu. Karena ini kan bukan tutorial, kami tidak memberikan tutorial. Jadi kami hanya nge-share atau membagikan pengalaman kami saja, kegiatan kami saja. Nah, kondisinya saat ini usianya adalah 3 hari bahan bonsai kimeng ini, dan teman-teman bisa melihat kondisinya. Ya, ini bukan saya mengada-ngada, bukan saya menjelaskan terus di api-api, itu bukan kawan. Saya review apa adanya bahan yang kita olah. Ini adalah hasilnya. Dari awal paket datang, kita melakukan penanganannya. Penanganan awal dari bahan bonsai kimeng yang kita beli secara online, teman-teman bisa melihat bagaimana penanganan awal kami. Ya, penanganan awal kami itu seperti apa, teman-teman bisa melihat videonya. Kemudian kita tanam malam-malam. Kenapa harus malam-malam? Karena kita tidak berani untuk menunda ketika tanam bahan bonsai yang kita beli online. Jadi makanya kita langsung lanjut malam untuk tanam. Dan proses alami terjadi. Daun-daun sudah mulai berguguran, rontok. Nah, tetapi bagian yang atasnya ini aman, ya kan? Ini masih proses ini proses. Nanti akan ada yang rontok ini. Ya, karena ini kenapa kok kuning seperti ini? Ini bedanya. Kalau misalkan kok batang bahan bonsai kimeng ini kok soglengan yang tumbuh dari bawah itu subur, ya seperti ini resikonya, kemarin sudah kita jelaskan juga. Makanya yang paling aman sebetulnya kalau misalkan mau setek batang bahan bonsai kimeng, itu jangan nyari jangan motong yang baru, ya, yang baru tumbuh tunas terus memanjang, itu jangan. Yang paling aman malah justru yang batang tua. Itu presentasi hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan soglengan atau tunas baru yang sudah memanjang, itu gampang layu. Tetapi kalau batangnya batang tua, itu presentasi hidupnya lebih tinggi. Ya, ini bukan berarti kita sok tahu, itu bukan, tetapi ini pengalaman yang kami lakukan, pengalaman yang sudah kita uji coba. Kebanyakannya itu seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu, tetapi yang kami alami seperti itu. Jadi batang yang tua, daun yang tidak mengeluarkan tunas baru, nah itu ketika disetek persentase hidupnya itu lebih tinggi kawan. Nah, ini hanya sekedar berbagi saja pengalaman yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita uji coba juga. Jadi tidak asal-asalan kita ngomong. Ini kondisi dari bahan bonsai kimeng yang kita beli secara online. Nah, ini untuk daunnya saja ini ya. Ini kuncup-kuncupnya, ini sudah mulai keluar ini. Ini sudah mulai keluar. Ini berguguran semuanya ini. Nah, apa yang kita perlu lakukan ketika kondisi bahan bonsai kita itu mengalami perontokan daun, perontokan secara alami, kita bantu. Nah, seperti ini. Ya sudah menguning, sudah pasti itu akan rontok. Jadi kita bantu mempercepatnya saja. Nah, dengan cara sentuh-sentuh seperti ini supaya rontok. Nah, seperti itu. Kita hanya sedikit membantu saja. Jadi pohon sudah menentukan daun mana yang mau dirontokkan, itu sudah. Nah, ini proses alami. Nah, ini kita bantu seperti ini saja untuk mempercepat saja. Nah, itu tidak perlu kita terus semua daun dirontokkan semua, tidak usah. Kita membantu yang sudah disiapkan dari si pohon ini. Nah, ini kan sudah menguning. Nah, ini kita potong seperti ini tidak masalah.
hanya sekedar untuk membantunya saja, mempercepat. Dan daun-daunnya ini yang rontok ini malah justru saya masukkan ke polybag seperti ini. Apakah nantinya tidak menjadi masalah? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, daun kering itu dimasukkan ke sana. Menurut pengalaman yang kami alami tidak ada masalah, karena daun dari kimeng ini itu mengering dulu, jadi tidak membusuk ketika basah. Nah, posisinya daun kimeng ini seperti itu, makanya tidak ada masalah kalau misalkan kita masukkan ke dalam polybagnya atau di medianya. Ini nanti suatu saat akan menjadi pupuk. Aman. Tujuan kami juga dengan kita masukkan, ya, kita masukkan ke medianya, ini juga untuk menjaga kelembapan media. Ya, dengan kita timbun seperti itu, medianya ini agak aman, apalagi kondisi cuaca seperti ini. Oke, inilah hasilnya kawan. Ya, hanya sekedar untuk berbagi saja, semoga ada manfaatnya. Nanti ketika ada perkembangan lagi, nanti kita akan update lagi supaya teman-teman benar-benar mengikuti, terutama teman-teman yang memang sering mengalami kegagalan dalam membeli bahan bonsai online, terutama kimeng, mengalami kegagalan, bingung, pusing, bahkan mungkin kapok untuk beli online karena mungkin penanganannya juga kurang tepat. Nah, ini kami tunjukkan cara kami. Ini posisinya sudah 3 hari dari penanaman dan alhamdulillah kondisinya bagus. Oke kawan, mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua, terutama yang masih pemula seperti kami juga. Kami juga masih pemula, masih belajar. Dengan kita membeli secara online, ini adalah bahan bonsai online yang kedua, bahan bonsai kimeng online yang kedua, dan kondisinya alhamdulillah bagus. Untuk yang pertama memang kondisinya kering medianya. Akhirnya kami menyampaikan kepada sellernya yang punya bahan, terus ini diperbaiki, ya, hasilnya memang lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.